Beberapa bulan yang lalu gue jalan-jalan ke daerah puncak. Gue di bagian dekat sebuah hotel di puncak. Gue menemukan air terjun seperti ini guys, air terjun kecil. Dan gue menemukan moss yang terkena langsung cipratan air dan kondisinya sangat lembab. Gue ambil beberapa untuk gue bawa pulang dan akan gue coba adaptasi. Ini dia beberapa terdapat cacing seperti ini guys, dan ini juga moss yang akan gue bawa pulang. Di sini suhu berkisar 24 derajat dan sangat lembab karena dekat dengan air terjun. Oke, bagaimana kita akan mengadaptasinya? Kita akan ikuti selengkapnya. Perlakuan pertama yang harus kita lakukan tentu saja kita membuka bungkusnya seperti ini. Jadi gua menjaga kelembapannya dengan cara diplastik dan kemudian kita bersihkan. Oh ya guys, buat kalian yang belum subscribe channel gua, jangan lupa untuk klik subscribe sekarang. Mudah banget dan gratis guys. Kemudian kita akan bersihkan seluruh bagian karena moss ini memang tidak berakar, tapi dia menempel di bebatuan dan beberapa tanah yang ikut terbawa harus kita bersihkan. Dan jika kalian menemukan cacing juga harus kalian bersihkan guys, karena cacing-cacing ini bisa tetap hidup meskipun di dalam air. Gue masih belum tahu jenis moss apa yang gue bawa ini. Yang jelas moss ini sepertinya bisa kita lakukan adaptasi karena dia habitatnya di tempat yang sangat lembab tadi guys. Nah, ini mossnya jika sudah dibersihkan, jangan lupa untuk melihat di beberapa bagian jika terdapat kotoran harus dibersihkan juga. Seperti yang kalian lihat di sini ada cacing dan harus dibersihkan guys. Cacing-cacing ini bisa tetap hidup meskipun di dalam air, jadi harus kita bersihkan. Nah, seperti ini kondisi sudah bersihnya. Akan segera kita tempatkan di media tempat kita menempelkan moss ini guys. Beberapa alat yang perlu kita gunakan di sini ada gunting, benang, dan pakis yang sudah gua rendam beberapa hari sebelumnya. Ini mossnya kita akan melakukan pemotongan sekaligus kita bersihkan ya, beberapa masih ada cacing yang nempel. Kita memasang moss ini sendiri sangat mudah guys, jadi kalian cukup siapkan media tempat dia menempel seperti pakis ini yang sudah gua rendam sebelumnya, sudah tenggelam. Kemudian bisa kalian lakukan dengan mengikatnya dengan benang, atau jika kalian punya power glue, kalian bisa menggunakan power glue sebagai perekatnya di media pakis ini. Potong sesuai bentuk yang akan kita tempatkan. Kemudian kita lakukan pengikatan. Atau bisa juga seperti yang gue bilang tadi, kalian gunakan lem di bagian bawahnya dan ditempelkan kepada pakis. Pastikan seluruh bagiannya terikat kencang, tidak ada yang longgar karena akan mudah terlepas jika tidak ada yang terikat kencang guys.
Sebagian moss gue tempatkan di luar seperti ini. Ini nantinya akan gue buat perbandingan dengan moss yang gue tempatkan di dalam ruangan. Jadi kita akan lihat adaptasi seperti apa yang berhasil, yang mampu menjadikan moss darat ini menjadi moss air. Dan untuk moss yang sudah gue ikat, gue tempatkan di dalam kamar di akuarium dengan suhu cukup dingin antara 20 sampai 24 derajat karena gue tempatkan di ruangan ber-AC guys. Jadi suhu ini mirip dengan suhu habitat aslinya dari si moss ini sendiri. Dan selain itu di dalam ini nantinya akan gue injeksi CO2, lakukan penggantian air secara normal yaitu 50% per minggu, dan gua juga melakukan pemupukan air dengan pupuk agar bisa tumbuh dengan baik. Nah, ini dia setelah 1 minggu, moss yang gua letakkan di luar justru mati dan mulai membusuk, mulai mengeluarkan banyak lendir dan kotoran, pertanda moss ini gagal. Sementara yang di dalam bisa kalian lihat, ini setelah umur 3 bulan, ia tumbuh sangat lebat, justru tumbuhnya memanjang guys. Tumbuhnya sangat panjang dibanding awal gua menanam. Entah ini jenis moss apa, gua masih belum tahu namanya. Buat kalian yang tahu ini jenis moss apa, tinggalkan komen kalian di kolom komentar ya guys. Untuk cahaya sendiri yang gua gunakan di sini hanya lampu 3 watt guys. Kunci keberhasilan gua mengadaptasi moss ini yang jelas adalah injeksi CO2, suhu yang cukup dingin, cukup terjaga antara 20 sampai 24 bahkan hingga 19 derajat Celcius. Jadi yang perlu kalian perhatikan, injeksi CO2, suhu yang cukup dingin, dan pemberian pupuk serta ganti air secara berkala guys. Jadi kita harus ingat bahwa tanaman ini akan beradaptasi. Jadi kita tidak bisa merubahnya dengan lingkungan yang baru yang sangat ekstrim. Jadi kita harus meniru pada lingkungan di mana ia tumbuh. Sebelumnya dia tumbuh di tempat yang cukup dingin, berkisar 24 derajat, dan cara itu juga yang gue tiru. Selain itu, tanaman yang tumbuh di permukaan atau secara immerse itu bebas dalam mendapatkan CO2. Jadi dengan kita menginjeksi CO2 itu sama saja meniru tempat habitat aslinya guys. Dan tentu saja dia tetap butuh nutrisi dan pergantian air. Oke guys, cukup sampai di sini dulu. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tinggalkan komentar kalian di bawah. Jangan lupa untuk share video gue sebanyak-banyaknya agar banyak pecinta aquascape lainnya yang terbantu guys. Oke, sampai ketemu di video-video gue selanjutnya.